Di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa bernama Viko dari Jawa, dia merasa kesulitan beradaptasi dengan teman-temannya yang lebih berorientasi di bisnis digital modern dan investasi cepat. Hafiz dan teman-teman kelompoknya menganggap remeh ide-ide yang diberikan oleh Viko yang dia anggap kuno. HMJ mengadakan perlombaan proyek pengembangan UMKM. Baik teman-teman semuanya, kita itu kan jurusan manajemen. Jadi manajemen itu kita tidak hanya belajar sekedar angka dan data, tapi kita juga harus memahami masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, saya perwakilan dari HMJ akan mengumumkan akan adanya perlombaan tentang pengembangan UMKM. Kak, maaf saya telat. Saya pengen ikut lombanya juga. Oh iya, boleh masuk langsung sini silahkan. Kak, punten boleh duduk di sini nggak ya? Boleh kok, duduk aja. Kalian bisa jadi 2 kelompok ya, dibagi. Terus nanti kalian bisa cari tempat di mana aja yang adem, yang buat kalian diskusi, oke? Ayo kita syuting bareng. Boleh. Kok Naura mau ya sekelompok sama dia? Tahu dia kan kampung banget ya sih. Nggak tahu kampung banget padahal dari cara ngomongnya, dari style juga. Iya kan? Teman-teman semuanya perhatiin aku dulu ya. Ada Rala dari pihak HMJ, ternyata kalian bakal dijadiin satu kelompok aja. Sorry banget ya. Ayo kita gabung di sana. Ayo gabung. Oke, karena kalian semua udah pada ngumpul di sini, ada nggak nih yang bisa ngasih saran atau masukan untuk UMKM yang bakal kita kembangin? Permisi Kak, saya mau ngasih masukan. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Viko, asal dari Jawa. Visi saya adalah mengembangkan UMKM daerah-daerah, khususnya Wedang Uwu. Wedang Uwu, ngapain Wedang Uwu? Kuno banget tau, mending kita bahas kripto sama vintage. Iya, kayaknya salah masuk jurusan deh. Kayaknya deh. Bener, bisnisnya terlalu jadul, nggak elegan sama vape. Viko, kenapa kita nggak bahas e-commerce aja sih? Kan biar dapat cuan gede. Bener banget, kenapa malah bahas UMKM yang ribet? Mending kita mulai startup. Modal ide, investor datang. Jadi saya habis baca-baca jurnal. Katanya Indonesia itu kuat di daun-daun kering dan rempah-rempahnya. Saya yakin deh, bisnis ini bisa membawa ekonomi kita meningkat pesat. Itu filosofi lama, kita FEB harus modern, bukan kuno. Hafiz, Andra, berhenti ya untuk berdebat satu sama lain. Kita itu tugasnya ngelihat peluang yang ada di kota maupun di desa. Viko, jujur ide kamu bagus loh. Karena di HMJ itu sedang mencari ide bisnis yang inklusif. Hafiz, bisnis itu bukan cuma tentang untung, tapi juga tentang etika. Viko, ide kamu jauh lebih baik. Santai aja guys, semua ide itu valid. Viko, kita butuh data dan insight dari daerahmu. Makasih Widya sama Naura udah mau dengerin masukan dari saya. Jadi kita harus presentasi Wedang Uwu. Kalau misalnya jelek, nilai kita bisa jeblok loh. Iya, minimal brandingnya harus mewah, nggak cuma karung goni biasa. Baik, izinkan saya menjelaskan dari data yang telah saya rangkum dari jurnal-jurnal. Nah, Wedang Uwu ini ciri khasnya minuman rempah tradisional Jawa yang disajikan dalam kemasan siap minum cold brew yang praktis dan menyegarkan. Dan yang kedua ada keunikan UMKM-nya, menggabungkan manfaat kesehatan rempah dengan tren minuman dingin modern. Saya juga mempunyai data yang menyatakan bahwa potensi ekspornya tinggi. Bener tuh yang tadi Viko sebutkan dari ciri khasnya bahwa potensinya lebih baik. Wow, data Viko kuat banget ya. Tapi Viko, gimana kita meyakinkan audiens? Kita kan manajemen, bukan pertanian. Hafiz, lo salah. Justru proyek ini tuh punya nilai jual tinggi. Oke Viko, kamu pimpin storytelling sama datanya. Gue yang bangun branding sama personalnya. Kita gabungin ide kita. Oke, setuju. Kita buktiin. Aku dapat kabar baik kalau kelompok kita masuk 3 besar loh. Viko, gue sorry banget ya, udah ngeremehin ide lu. Kita juga minta maaf ya, udah ngeremehin lu duluan. Gak masalah kok teman-teman. Nah, itu dia inti dari sila ketiga. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu.
Karena di dunia bisnis pun kita tidak boleh membeda-bedakan orang dari asal-usulnya atau dari suku bangsanya. Karena setiap daerah itu punya potensi ekonomi yang besar pada masing-masing daerah. Kesatuan Indonesia menghasilkan model bisnis yang kuat dan beretika. Bhinneka Tunggal Ika guys, beda background tapi untungnya sama-sama besar.